Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nala Bidayatul Afifah. Saya dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video yang sudah saya buat tentang tugas biologi, yaitu dengan tema penyakit kaki gajah dan cacingan pada anak. Pada saat saya menjelaskan, Anda diharapkan memfokuskan mata Anda untuk melihat video yang saya jelaskan agar Anda mudah memahami apa yang saya jelaskan. Dan ketika ada hal yang Anda kurang paham atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada saya di kolom komentar. Dan sebelum mengawali menjelaskan, saya mohon untuk berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berikut penjelasannya. Enjoy your videos. Bye-bye. Kalian tahu nggak sih apa itu arti penyakit kaki gajah? Penyakit kaki gajah adalah pembekakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit kaki gajah masih ada di Indonesia, terutama di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat hampir 3.000 kasus kaki gajah di Indonesia. Selain tungkai, bagian tubuh lain seperti organ kelamin, lengan, dan dada juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala yang spesifik, sehingga pengobatannya seringkali terlambat. Oleh karena itu, pencegahan kaki gajah sangat penting. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengikuti program pemberian obat pencegahan massal atau disebut juga dengan POPM yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang, gimana sih penyebab dan penularan kaki gajah? Oh iya, penyakit kaki gajah atau filariasis disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria pada pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Walaupun menyerang pembuluh getah bening, cacing filaria juga beredar di pembuluh darah penderita kaki gajah. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk, cacing filaria dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Lalu, bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh getah bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening hingga menyebabkan kaki gajah. Beberapa jenis cacing filaria yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah adalah Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timur. Sedangkan jenis nyamuk penyebar cacing filaria adalah nyamuk jenis culek, Aedes, Anopheles, dan Manosonia. Melihat cara penularannya, seseorang akan lebih beresiko terkena penyakit kaki gajah jika 1. Tinggal di lingkungan endemik kaki gajah. 2. Tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya buruk. Dan 3. Sering digigit nyamuk atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk. Gimana sih gejala kaki gajah? Sesuai namanya, gejala utama kaki gajah adalah pembengkakan pada tungkai. Selain di tungkai, pembengkakan juga bisa terjadi di bagian tubuh lainnya, seperti di lengan, alat kelamin, dan dada. Kulit pada tungkai yang bengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Sayangnya, tungkai yang sudah mengalami pembengkakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Pada kondisi ini, kaki gajah sudah memasuki fase kronik. Pada awal penyakit, penderita kaki gajah biasanya tidak mengalami gejala apapun. Hal ini menyebabkan penderita tidak sadar telah tertular penyakit kaki gajah
atau juga disebut dengan filariasis, sehingga terlambat melakukan penanganan. Setelah itu, peradangan pembuluh atau kelenjar getah bening juga dapat muncul di fase awal berupa pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening. Komplikasi pada kaki gajah. Komplikasi utama yang dapat muncul akibat kaki gajah adalah pembengkakan parah pada bagian tubuh yang terinfeksi. Pembengkakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan kecacatan. Namun, rasa nyeri dan tidak nyaman yang timbul dapat diredakan melalui langkah-langkah pengobatan kaki gajah. Kaki yang bengkak juga dapat mengalami infeksi bakteri sekunder karena kulit kaki gajah sering mengalami luka. Sebelum ke pengobatan, kita belajar didiagnosis kaki gajah terlebih dahulu. Dokter akan bertanya kepada penderita mengenai gejala yang dirasakan dan sejak kapan gejala muncul. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa gejala tersebut. Jika menduga pasien menderita kaki gajah, dokter akan menganjurkan tes darah. Sampel darah akan diperiksa guna mengetahui apakah terdapat cacing filaria atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mikroskop atau melalui tes kimia khusus menggunakan antigen. Jika diperlukan, penderita juga dapat menjalani pemeriksaan penunjang lainnya untuk melihat dampak dari penyakit kaki gajah yang dideritanya. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain tes pemindaian dengan USG atau foto röntgen dan tes urin. Berikut pengobatan kaki gajah. Pengobatan yang dapat dijalani oleh pasien filariasis bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien dapat mengonsumsi obat cacing seperti ivermectin, albendazole, atau diethylcarbamazine. Setelah diberikan obat-obatan tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Bila filariasis sudah menimbulkan pembengkakan tungkai dan kaki, ukurannya tidak dapat kembali seperti semula. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak antara lain. Istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter. Bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening di bagian yang bengkak. Jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah, atau jika terdapat pembengkakan skrotum atau hidrokel, pasien dapat menjalani operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dilakukan akan mengangkat sebagian kelenjar dan pembuluh limfa yang mengalami infeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalankan, terutama bagi orang yang beresiko terkena penyakit ini. Selain pengobatan, ada juga pencegahan kaki gajah. Langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan cara menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama di daerah endemik kaki gajah. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk, Anda dapat melakukan langkah-langkah sederhana berikut ini: mengenakan baju dan celana panjang, mengoleskan lotion anti nyamuk, tidur dalam kelambu, membersihkan genangan air di sekitar rumah. Penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal seperti POPM. Program ini dilakukan di daerah yang masih memiliki kasus kaki gajah seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sulawesi Tenggara.
Sekarang kita akan membahas tentang pengertian cacingan pada anak. Cacingan merujuk pada infeksi cacing dalam tubuh manusia. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu 1. Platyhelminthes atau cacing pipih, terdiri dari nematode, misalnya Schistosoma japonicum. Pada manusia umumnya hidup dalam darah dan sering ditemukan di daerah tropis yang panas. 2. Ocestoda, misalnya Taenia solium. Taenia saginata hidup dalam saluran pencernaan manusia dan memakan makanan yang sudah tercerna sebagian dalam usus manusia. Ketiga, Acanthocephalins yang umumnya menyerang sistem gastrointestinal atau pencernaan manusia. Nematoda yang dapat menyerang saluran gastrointestinal, darah, sistem limfatik, dan jaringan subkutan manusia. Contohnya adalah Wuchereria bangerolfti, Brugia malayi, Astracis lumbricoides, Trichuris triciura. Cacing ini sering ditemukan pada hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut kemudian dapat menularkan infeksi cacing pada manusia. Berikut penyebab cacingan pada anak. Ada berbagai cara cacing menginfeksi manusia hingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan, seperti menyentuh objek yang memiliki telur cacing, atau terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelahnya, menyentuh tanah, mengonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing, makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Diagnosis yang terdapat pada cacingan. Pengumpulan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan untuk menemukan sampel cacing, misalnya cacing dewasa atau telur cacing. Hal ini akan membantu proses penentuan diagnosis. Seringkali sampel feses diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis atau kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan dapat berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis cacing yang menginfeksi. Gejala saat cacingan. Gejala cacingan sangat beragam, bergantung pada jenis cacing yang menginfeksi. Namun, beberapa hal berikut bisa menjadi pertanda adanya cacingan. 1. Menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar. 2. Memiliki ruam kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Ketiga, mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. 4. Perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut kembung, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. 5. Gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. 6. Reaksi pada kulit, seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi lainnya pada kulit. 7. Rasa gelisah dan kecemasan timbul karena adanya iritasi akibat diet beracun dan sisa metabolisme cacing kepada sistem saraf pusat manusia. 8. Merasa lelah dan kurang tenaga. 9. Nyeri sendi dan otot. 10. Pada anak dapat timbul gejala tumbuh kembang yang terhambat dan malnutrisi. 11. Kaki gajah dan beberapa gejala lain. Pengobatannya bisa dilakukan pada penderita cacingan, umumnya dilakukan dengan mengonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat cacing juga. Pencegahan agar tidak terkena cacingan. Sebagai tindakan untuk mencegah cacingan, perlu Anda perhatikan beberapa hal berikut. Menjaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar kecil, sebelum makan, atau mempersiapkan makanan.
Bawalah cairan disinfektan yang dapat digunakan sepanjang hari. Cuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dimasak. Masak makanan hingga matang. Perhatikan bahwa berbagai sumber protein perlu suhu tertentu untuk mencapai kematangan masing-masing. Konsumsi air putih dalam kemasan atau air putih yang matang. Berikan obat cacing pada hewan peliharaan secara rutin, terutama untuk anjing dan kucing. Buang kotoran hewan peliharaan di tempat sampah secepatnya. Gunakan masker dan sarung tangan saat melakukan hal ini. Selalu gunakan alas kaki dan simpan alas kaki yang digunakan untuk aktivitas luar ruangan di luar rumah.